Tahun 2024 lalu, Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan ke-79 dengan membawa tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena menggambarkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dan pergantian presiden. Yang jadi perhatian di sini adalah pemindahan ibu kota baru. Sebenarnya gagasan pemindahan ibu kota ini sudah ada sejak di era presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian rencana ini diresmikan dengan undang-undang pada tanggal 18 Januari 2022. Dan kemudian mulai dibangun pada bulan Agustus tahun 2022, dan jika sesuai rencana akan selesai pada tahun 2045. Dalam buku cetak birunya, IKN memiliki visi yaitu menjadi kota dunia untuk semua. Jika dilihat dari visi ini, IKN dirancang menjadi kota yang berstandar global, yang dilandasi narasi kemajuan, keberlanjutan, dan kota impian untuk seluruh warga Indonesia. Ada banyak narasi yang mengatakan IKN adalah simbol kemajuan dan harapan baru bangsa Indonesia. IKN adalah kota yang mengedepankan keberlanjutan, teknologi, dan integrasi alam. IKN adalah pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Semua itu terdengar ideal, kota yang modern, ramah lingkungan, dan bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia. Tapi apakah nantinya realitanya akan seperti itu? Pertama, saya akan menjelaskan dampak awal pembangunan IKN setelah 3 tahun pembangunan. Dalam buku saku IKN, di masa konstruksi harusnya ekonomi Indonesia terdorong melalui investasi infrastruktur, perdagangan antar wilayahnya semakin cepat, output sektor lain meningkat, lapangan kerja baru semakin banyak, dan akhirnya pertumbuhan ekonominya meningkat. Tapi realitanya, setelah hampir 3 tahun setelah pembangunan awal, PDB atau pertumbuhan domestik bruto menurun dari awal tahun 2024 yaitu 5,11% menjadi 4,87% di awal tahun 2025. Bahkan PDB awal tahun 2025 ini adalah yang terburuk sejak awal pembangunan di bulan Agustus 2022. PDB ini berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak nilai produksi barang dan jasa yang bertambah dari tahun sebelumnya, dan apakah ekonomi suatu negara membaik atau memburuk. IKN ini masih 3 tahun perjalanan, masih kurang 20 tahun lagi untuk selesai. Tapi 3 tahun ini memberikan gambaran dampak yang kurang baik pada masa konstruksi IKN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apakah IKN ini dapat memberikan kesejahteraan untuk seluruh warga Indonesia. Dari visi IKN, kota dunia untuk semua, harusnya IKN dapat bermanfaat atau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan seluruh warga Indonesia. Tapi IKN ini proyek kawasan. IKN dibangun di Kalimantan Timur dan segala bentuk investasi infrastruktur serta peluang kerja akan terkonsentrasi di wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya. Dalam buku cetak birunya, proyek IKN memiliki skema multiplier effect, atau gampangnya IKN akan jadi pemicu untuk serangkaian aktivitas ekonomi, sehingga aktivitas ekonomi yang terdampak akan meningkat, yang efeknya bisa menaikkan nilai produksi, membuka lapangan kerja baru, dan menarik minat investor. Namun jika dipahami lebih lanjut, skema ekonomi IKN ini tidak inklusif secara nasional. Skema ini terfokus pada pembangunan fisik dan pertumbuhan lokal. IKN berfokus pada pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah Kalimantan Timur. Manfaat langsung akan terserap oleh pihak yang dekat dengan geografis dan ekonomi. Dan tidak ada mekanisme distribusi manfaat keluar kawasan inti. Kemudian orang yang akan diuntungkan dalam proyek ini yaitu investor besar, aparatur sipil negara, masyarakat sekitar kawasan inti, kontraktor dan pelaku usaha konstruksi. Warga lain yang hidup di daerah yang jauh dan tertinggal akan kesulitan untuk mendapat manfaat dari IKN ini. Daerah yang masih belum terkelola dengan baik akan merasa ada ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan.
Menurut data dari BPS, ada lebih dari 13.000 desa tertinggal yang ada di Indonesia. Dan menurut sumber berita yang sudah saya dapatkan, ada 6.072 desa yang belum memiliki akses listrik dari PLN. Lebih dari 3,5 juta siswa yang di Indonesia yang tidak memiliki akses ke sekolah dengan layak. Kemudian lebih dari 60% desa di Indonesia masih belum memiliki akses internet yang memadai. Dan 16 dari 38 provinsi belum memiliki rumah sakit kelas A yang memiliki fasilitas dan layanan medis paling lengkap. Masalah-masalah ini adalah PR pemerintah dalam memberikan kesejahteraan untuk seluruh warga Indonesia. Jadi apakah dengan dibangunnya IKN dapat memberikan kesejahteraan untuk seluruh warga Indonesia? Saya rasa tidak, malah jika IKN disandingkan dengan daerah tadi akan semakin memperjelas keresahan yang selalu muncul di Indonesia, yaitu kesenjangan. Untuk memperjelas keresahan itu, saya ingin menunjukkan satu ilustrasi yang sudah saya buat. Ini adalah ilustrasi yang dibuat untuk menggambarkan bagaimana klaim kota dunia untuk semua terasa sangat jauh dari kenyataan di lapangan. Ilustrasi ini saya buat dengan saturasi rendah dan tone warna yang cenderung kelabu. Ini untuk menggambarkan suasana kehidupan yang masih suram dan jauh dari narasi kemajuan. Rumah-rumah yang tampak lusuh, berlantai tanah, dan jalan yang banyak dengan genangan lumpur, ini adalah gambaran pemukiman yang hingga hari ini masih kita jumpai di berbagai daerah tertinggal. Kemudian di tengah gambar ada spanduk bertuliskan IKN Kota Dunia untuk semua. Tulisan semuanya sengaja saya coret karena dalam realitanya pembangunan ini belum benar-benar ditujukan atau dirasakan oleh semua kalangan, apalagi oleh masyarakat di daerah tertinggal. Coretan-coretan lain di spanduk juga sengaja saya masukkan sebagai simbol ekspresi keresahan masyarakat. Poster ini tidak dibuat untuk menolak pembangunan, tapi untuk mengingatkan bahwa pemerataan kesejahteraan masih belum terwujud. Dalam proyek sebesar IKN, tidak benar-benar mempertimbangkan kesejahteraan seluruh warga Indonesia. Misinya yang sangat menjanjikan tidak terpenuhi dengan baik. Proyek yang diklaim sebagai pemerataan hanya bersifat simbolik, tidak benar-benar ada program terstruktur yang menghubungkan pembangunan IKN dengan pembangunan pemerataan di luar Kalimantan. Ini adalah ironi yang kita hadapi saat kita berbicara tentang visi kota dunia untuk semua. Faktanya kesenjangan justru makin tampak nyata di depan mata.